Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa lagi. Insya Allah kita akan melanjutkan bab yang kemarin, tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jilid ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa iza habalum mamdudun baina sariyataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablu li Zainaba fa iza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hulu li yusalli ahadukum nasyatahu fa iza fatara falyarqud. Anas radhiyallahu an menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Beliau melihat tali yang tergantung melintang. Ini yang kemarin ya, yang kita sudah bacakan. Di antara dua tiang masjid, Rasulullah bertanya, tali apa ini? Mereka para sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Bila dia merasa lelah ketika sholat, dia bersandar ke tali itu. Rasulullah bersabda, lepaskanlah tali ini, hendaknya seorang di antara kalian melakukan sholat ketika sedang segar. Jika lelah sebaiknya ia tidur, ya. Jadi tidak berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lelah itu dipaksakan seperti ini ya. Zainab itu ketika beribadah kepada Allah, dia siapkan tali untuk penopang badannya supaya tidak lemas ya. Kata Rasulullah, jangan terlalu berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa perlu istirahat, perlu semuanya perlu kita ibadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia, perlu kalau misalnya yang hak ya kita kewajiban antara hak kita harus terlaksana ya. Kita ibadah boleh, tapi kita melakukan aktivitas yang lain juga. Jangan ibadah terus, jangan terlalu berlebihan ya. Hadis 6147, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yazhaba anhu naumu fa innahu iza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Muttafaq alaih. Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mengantuk ketika sholat, sebaiknya ia tidur hingga rasa kantuknya hilang. Karena kita manusia ya, kalau kita misalnya merasa ngantuk ya kita tidur dulu, baru kita sudah segar baru kita sholat. Karena jika ia sholat dalam kondisi mengantuk, dia tidak sadar, barangkali dia bermaksud meminta ampun namun mencaci dirinya. Hadis riwayat Muslim. Mengorbankan hak tubuh kita untuk melakukan ibadah sunnah hukumnya makruh. Jadi tubuh ini kita sebagai manusia perlu istirahat ya, perlu perlu penjernihan ulang ya. Jadi jangan terlalu ibadah akhirnya letih, lesu, lemah ya. Jangan. Kita tubuh kita pun ini memiliki haknya. Kemudian kita diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam beribadah ya. Hadis 748, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala kuntu usolli ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam as-shalawati fakana sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Ruwahu Muslim. Abu Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatnya sedang dan khutbahnya juga sedang. Jadi kita yang sedang-sedang saja ya. Khutbah Jumat itu jangan terlalu panjang ya. Itu kita yang tahu rukunnya, rukun syaratnya aja ya. Tapi tidak boleh terlalu melebar kemana-mana. Ini kalau ketika berjamaah, jamaahnya banyak, itu usahakan bacaannya sedang, yang meringankan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendekatkan sholat dan khutbah karena rasa kasihan kepada makmum yang sedang sakit atau mempunyai urusan lain. Jadi teman-teman, ketika kita mendirikan sholat menjadi imam, itu kita harus cerdas, harus tahu jamaahnya ya. Ini yang jamaah kita kan macam-macam. Apalagi kalau banyak kakek-kakek atau banyak yang sepuh, ini diutamakan jangan terlalu panjang, kita yang sedang-sedang saja. Kemudian kasihan soalnya ke makmumnya ya, makanya kita di sini tidak sembarangan orang bisa menjadi imam. Tapi kalau menjadi makmum siapa aja boleh. Tapi kalau imam itu tidak boleh sembarangan menjadi orang menjadi imam, harus ada kriteria-kriterianya.
Meskipun nasihat Rasulullah singkat, jika tidak sampai tidak bisa dipahami. Kita diperintahkan agar tidak berlebihan dalam segala hal. Ya bukan jadi ibadah aja ya, semuanya tidak boleh berlebihan. Itu tidak bagus. Hadis 849 saya bacakan. An Abi Hujaifata Wahbi bin Abdillah. An Abi Hujaifata Wahbi bin Abdillah radhiyallahu anhu qala akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini panjang kawan-kawan nih. Hadisnya panjang. Saya bacakan aja ya. Baina Salman wa Abi Darda fazaro Salman abadar dai faroya ummad dardai mutabazzilah faqalu masyunika qalat akhuka Abu Dardai laisa lahu hajatun fi dunya fajabu Dardai fasana lahu ta'aman faqala lah qul fa inni shaimun qala ma ana biikilin hatta taqula فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نعم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا wali ahlika alaika haqqa fa'ati kulli haqqi haqqah fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Abu Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Pada suatu hari Salman berkunjung ke tempat Abu Darda ketika melihat Ummu Darda istri Abu Darda dalam keadaan lusuh. Salman bertanya, "Ada apa denganmu?" Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda tidak berhasrat lagi dengan dunia." Abu Darda tidak peduli dengan urusan dunia ya. Abu Darda datang lalu membuatkan makanan. Setelah itu ia berkata kepada Salman, "Makanlah, aku sedang berpuasa." Salman menjawab, "Aku tidak akan makan kecuali jika kamu ikut makan." Maka Abu Darda pun makan. Ketika malam tiba, Abu Darda akan pergi untuk melakukan sholat tahajud. Salman berkata kepadanya, "Tidurlah." Abu Darda pun tidur. Kemudian ketika dia akan pergi lagi untuk sholat tahajud, Salman berkata, "Tidurlah." Ketika akhir malam telah tiba, Salman berkata, "Sekarang bangunlah." Lalu mereka melakukan sholat bersama. Salman berkata kepadanya, "Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, tubuhmu mempunyai hak yang harus kamu penuhi, dan keluargamu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Karena itu penuhilah hak mereka masing-masing." Lalu Abu Darda datang menemui Nabi, mengadukan semua itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang dikatakan Salman itu benar." Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita harus balance, harus seimbang antara ibadah dengan bekerja. Pada saat ibadah kita ibadah, pada saat bekerja kita bekerja, pada saat kita tidur atau beristirahat kita beristirahat ya. Tidak boleh berlebihan. Semua hal tidak boleh berlebihan. Kita diperhatikan untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, mengunjungi teman dan bermalam di rumahnya. Jadi teman-teman, sebagai muslim yang baik kita harus menjalin ukhuwah Islamiyah, mengunjungi teman atau bersilaturahmi, menyambung bersilaturahmi, kalau bisa bermalam di rumahnya untuk mengeratkan suatu hubungan ya. Kita diperintahkan untuk saling memberi nasihat. Jadi sebagai muslim yang baik itu kita diperintahkan untuk saling marah seperti ini, berdakwah ya. Makanya yang kemarin kita bahas surat Wal Asri itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Sholat malam memiliki keutamaan yang besar dan waktunya adalah sebelum subuh. Jadi sholat malam itu, sholat tahajud itu amalan para alimul ulama, para nabi, para rasul. Kemudian sholat malam ini tidak sembarangan orang bisa melakukannya ya, kecuali pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sholat tahajud itu adalah amalan ahlul jannah, ahli surga. Istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suaminya. Diperbolehkan membatalkan puasa sunnah. Diperbolehkan melarang seorang meninggalkan perbuatan sunnah ketika perbuatan sunnah tersebut menyebabkan orang itu mengabaikan kewajibannya. Jadi jangan sampai kita beribadah sunnah-sunnah mengabaikan kewajiban-kewajiban, terutama seorang istri kepada suaminya ya. Ini hadisnya panjang sekali, saya bacakan saja ininya apa, pelajaran-pelajaran hadisnya. Kita tidak diperbolehkan menyiksa tubuh kita. Jadi kita tidak boleh tuh menyiksa tubuh kita atau menzalimi terhadap diri kita sendiri. Itu ada haknya. Kita harus sayang dan kasihan kepada tubuh kita. Kalau kita sehat, dakwah dan ibadah, bekerja itu lancar, enak ya. Tapi kalau kita sakit ini susah ya. Umat Islam dianjurkan agar tidak berlebihan dalam beribadah.
Hadis ini merupakan bukti keutamaan Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah Shallallahu Amr bin As itu sahabat Rasulullah yang ulung sekali dalam hubungan luar negeri, atau beliau menjadi gubernur di Mesir ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melakukan qiyamul lail. Jadi Rasulullah itu menganjurkan kita semua ini umat Rasulullah untuk bangun malam kemudian tahajud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu-waktu itu adalah waktu yang mustajab, ya, yang seluruh doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan gaya hidup pendeta. Ya, Islam tidak mengajarkan gaya hidup pendeta. Dia gaya hidupnya seperti penampilannya seperti orang-orang di luar sana, seperti barat, itu nggak boleh ya. Kita nggak boleh seperti itu. Dilipat gandakannya pahala kebaikan menunjukkan keistimewaan umat ini. Tekun beribadah bukan berarti tidak berjihad atau tidak mencari rezeki. Islam memerintahkan agar kita bekerja untuk dunia dan akhirat. Jadi kita kan ini hidup di alam dunia. Jadi amalannya itu kita dunia tapi menghasilkan pahala di akhirat. Ini terakhir dari pembahasan ini hadis 1152. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhubu iz huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nazara ay yaquma fi syamsi wa la yaqudu wa la yastajillu wa la yatakallam wa yasumu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallam wal yastajilla wal yaq'ud wal yutimma saumahu. Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, seorang laki-laki berdiri, beliau bertanya tentang orang tersebut. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Ia bernazar untuk berdiri di bawah sinar matahari, tidak duduk, tidak bernaung, dan tidak berbicara, dan tetap berpuasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah dia berbicara, bernaung, duduk, dan melanjutkan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sahabat ini Israel ini bernazar untuk berdiri bersinar di matahari, tidak duduk, tidak bernaung, dan tidak berbicara, dan tetap berpuasa walaupun panas terik dan sebagainya dia jalankan. Terus kata Nabi, suruhlah dia berbicara, bernaung, duduk, dan melanjutkan puasanya seperti manusia normal, seperti manusia biasa ya, tapi ahli ibadah, ahli bekerja juga. Kemudian bernazar untuk tidak bicara tidak termasuk ibadah. Allah tidak menerima amal yang tidak diperbolehkan. Perilaku yang dinilai baik dalam ibadah tertentu tidak berarti akan bernilai baik jika diterapkan dalam ibadah yang lain. Misalnya tidak berbicara ketika sholat merupakan perintah. Hal ini tidak berarti tidak berbicara ketika berpuasa juga merupakan kebaikan. Iya. Jadi yang tidak berbicara itu ketika sholat ya, kita tidak boleh berbicara. Dia harus fokus ya terhadap bacaan kita dan terhadap sholat kita. Baik teman-teman, demikian kajian singkat pada pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ibroh, maghfirah, dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya mohon maaf, usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.